Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Kurniawan. Dengan jam 10.19 pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah data dalam penilaian UTS pada tahun ini. Dengan materi yang saya sampaikan adalah array, SMAP, dan start dan Q. Baik, untuk membersihkan waktu, baik kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen termasuk angka, teks, bahkan campuran dari keduanya. Jadi dari dalam array, kalian bisa membuat dalam satu variabel itu berbagai macam data, dari integer, string, boolean, atau float. Sedangkan untuk tipe sedangkan untuk program C, C++, dan Java, kalian tidak bisa menggabungkan semua tipe data yang ada di sini. Itu ya. Terus apa sih kalian harus menggunakan array? Pada dasarnya array adalah teknologi yang dapat menyederhanakan pengumpulan data. Jadi jika kalian punya data mahasiswa atau di kalian sebenarnya itu seperti data mahasiswa, di mana ada nama, kelas, nih, nah itu bisa dibuat dengan menggunakan array, teman-teman. Oke, contohnya di sini, ketika kita tidak menggunakan array, saya sudah membuat variabel buah dengan isinya adalah nanas, makanan, dan ketika dicetak atau di warna outputnya itu akan menghasilkan nanas, makanan, dan ini tidak bisa diambil salah satu dari isinya itu dalam variabel buah itu. Sedangkan ketika kita menggunakan array dalam variabel buah sama sih, isinya sama, nanas, makanan, melon, dan print 2, lalu di sini ada angka 2 atau indeks 2, itu akan muncul melon. Kenapa indeks 2? Sedangkan di sini isinya itu ada 3 ya teman-teman, nanas, makanan, melon. Karena array itu dimulai dengan indeks 0, jadi bukan dari 1, dimulai dari indeks 0. Nanas sebagai indeks pertama, 0 sebagai indeks pertama, melon sebagai indeks kedua. Mungkin teman-teman di sini bertanya, apa itu indeks? Indeks itu adalah sebuah urutan atau list angka atau nomor pada array. Jadi ketika saya di sini membuat print 2 indeks 2, maka akan muncul melon. Begitupun ketika di sini diganti dengan 0, maka akan jadi outputnya adalah nanas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya array sendiri, pertama, array mampu menyimpan beragam data serupa dengan satu variabel. Seperti yang saya sebutkan teman-teman di awal, dalam satu variabel kalian bisa membuat isinya tuh berbagai macam data seperti array, integer, boolean, atau float. Kedua, elemen array dapat diakses dengan menggunakan indeksnya. Tadi ketika saya print itu print variabel ada angka 2 untuk mengambil indeks kedua, itu miliknya apa? Melon. Nah, yang terakhir itu memberikan lokalitas cache yang lebih baik. Apa itu lokalitas cache? Adalah kecenderungan prosesor untuk mengakses memori yang sama dalam waktu berulang secara lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, array untuk data skala besar, memori komputer yang sangat berharga tidak akan sia-sia dalam kasus tersebut. Anda perlu memilih beberapa metode lain array untuk menyelesaikan permasalahan mengenai data yang memiliki. Jadi array ini kurang efisien ya teman-teman untuk dipakai di pengolahan data yang mencakup skala yang besar. Nah, untuk materi ini saya mengambil dari algoritma website algoritma. Mungkin di sini juga akan saya live coding dari semua materi teman-teman. Dan di sini materi yang pertama array, kita akan coba live coding. Di sini saya sedang membuka aplikasi source videonya. Mari kita live coding ya teman-teman untuk lebih paham mendalami tentang array ini. Ini kita buat yang baru, set
di sini memakai matematika dan ya, sini saya akan membuat variabel bagus dan isinya itu adalah buah-buahan ya, buah-buahan seperti apel, pisang, ya, kopi, habis, ya, indeks. Sekarang ini fungsinya outputnya adalah upload karena saya memakai variabel kardus dengan indeks upload. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu array adalah ibaratnya list yang dimulai dari nol. Coba ketika kita ubah mengambil indeks pertama dia akan menghasilkan satu indeks kedua dia akan mengambil. Lalu bagaimana untuk menambahkan sebuah indeks di akhir di sini kita menambahkan indeks baru atau harus menambahkannya di variabel ini karena di kolom ini ya buka register kita tulis pen kurikulum karena di sini saya misalnya akan menambahkan dua jadi di sini open itu adalah untuk menambahkan sebuah indeks di paling akhir di sebelah sini. Yang tadinya kan awalnya indeks saya cuma 012, sekarang kan pertama ketika ada step ini pertama akan jadi 0, 1, 2 dan 3. Kita saja dan 3 ya teman-teman. 0, 1, 2, 3. Padahal di sini ada 4 kan, 2, 3, 4. Tapi pada hari itu dimulai 0, maka pilih 0, 1, 2, dan 3. Dan kita saya print ini ketiga dia akan bikin logam terus bagaimana untuk mendapatkan indeks di tengah-tengah atau di paling pojok atau di sebelah kanan angka yang kalian mau kan. Kalau ini kan apa itu PPN teman-teman sekarang kalau di tengah-tengah sini kalau di paling depan itu ini menambahkan sebuah indeks baru teman-teman. Saya adalah yang variabel ya ini juga turun sekarang di sini saya akan menambahkan di menambahkan 5 dengan adanya slide ini teman-teman yang awalnya variabel status ini ada apel sebagai indeks 0, sesat sebagai indeks 1, tapi sebagai indeks kedua dan sebagai indeks ketiga. Kalau saya menambahkan string kalau string 2 memang sinyal ini akan masuk di sini teman-teman. Jadi sinyal ini akan bergeser di jenis ketiga dan semangka akan bergeser di jenis keempat. Kita lihat melon ya. Karena saya menambahkan insert itu menambahkan indeks kedua sebagai melon. Nah, sedangkan indeks kedua pada kardus ini sinyal sini itu akan berubah menjadi indeks ketiga. Karena dan semangka akan berubah menjadi indeks keempat. Semangka saya akan mengucapkan dulu.
selain itu ada lagi, ada script untuk menghapus elemen dalam indeks tersebut. Misalkan ini saya hapus ini kayak gini, komentar dulu teman. Dengan saya hapus ini, saya hapus ini, jadi baik lagi sifat ini mempunyai indeks 0, 1, 2, 3, 4. Sampai dulu ini semakin memastikan indeks 0 apa 1 sisa 2 0 3 pengis dan keempat sudah pasti semua. Lalu ada yang namanya ngeplug dari satu. Nah, jadi fungsinya itu adalah menghapus sisa ini teman-teman. Nah, yang ini sinyal ini akan berubah menjadi indeks pertama teman-teman. Jangan kan, ini saya hapus indeks pertama hilang, dan indeks kedua ini akan menjadi indeks pertama. Ya mungkin segini dulu untuk recording dari mereka ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hashmap. Materi selanjutnya itu materi hashmap ya teman-teman. Nah, di sini definisi hashmap sendiri adalah sebuah kelas yang berisi sekumpulan pasangan nilai value dan key atau kunci. Ini bisa di dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan objek. Sedangkan untuk key sendiri biasanya dalam bentuk string dan integer. Nah, di sini seperti ada contohnya teman-teman. Key itu adalah namanya, nama kelas, dan value itu isi-isi dari nama tersebut teman-teman. Dan karakteristik hashmap sendiri yaitu pertama, setiap key adalah hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai nama akan ditipa. Jadi key ini tidak boleh isinya sama teman-teman. Jadi ketika kalian sudah membuat key name ini, misalkan, nah, kalian akan membuat terus kalian membuat lagi dengan nama key yang sama, itu nama itu tidak bisa teman-teman, karena di sini hashmap sendiri itu harus unik. Akses data lebih cepat dibanding array karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Jadi ketika kalian mencari key ini, kalian akan otomatis akan mendapatkan value ini teman-teman yang ada di sini semuanya. Terus tidak harus berurutan seperti array dalam fungsinya. Jadi ketika membuat key ini kalian bebas atau tidak usah berurutan seperti array. Kalian bisa dimulai dari misalkan error dulu baru name itu bisa teman-teman. Oke, kita langsung live coding aja teman-teman ya. Ini udah kita buat baru lagi, saya terlebih dahulu. Oke, untuk hashmap sendiri kita coba untuk membuat sebuah variabel mahasiswa. Untuk hashmap sendiri ini kita menggunakan kurung kurawal ya, bukan kurung siku seperti array. Menggunakan kurung kurawal. Kita di sini misalkan saya buat nama dua Arif. Di hashmap sendiri untuk di akhir setiap key dan value itu menggunakan koma teman-teman. Tambah lagi di sini misalkan jurusan baik
kelamin jenis ya, jenis kelamin laki laki. Dari mahasiswa. Nah, hasilnya sudah terlihat teman-teman ya. Ketika saya print itu akan muncul nama, alfabet Jawa, jurusan teknik informatika dan jenis kelamin. Ini tipe jenis kelamin laki-laki. Oke, sudah. Kita tunggu. Mengambil atau mengupload value dari masing-masing kiri ini teman-teman. Caranya itu kalian print mahasiswa, di sini kurung siku, tanda kutip nama. Sudah ada teman-teman ya di Twitter sendiri. Kita running, nah dia akan memunculkan nama Arif Kurniawan. Dan ketika kita ambil key dari jurusan dia akan memunculkan output jurusan teknik informatika dan jenis kelamin yang akan memunculkan jenis kelamin laki-laki. Nah, bagaimana ketika kita ingin menambah atau mengubah data pada hashmap ini teman-teman? Yaitu dengan cara misalkan kita ingin menambahkan biodata di sini umum ya teman-teman. Jadi kita buat di sini mahasiswa kurung siku string tanda kutip umur sandangan, ya kan umur saya di sini 23 tahun. Coba kita print umur, kita print dulu dari print. Nah, umur 23 tahun. Ini ya, umur 23 ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mengubah tadi? Nah, ini kan untuk menambahkan. Nah, untuk mengubahnya itu seperti apa? Nah, untuk mengubah sendiri itu kita ketik variabelnya, misalkan yang ingin saya ubah adalah jurusan. Nah, itu jurusan ini misalkan saya pindah jurusannya ke farmasi. Jadi mahasiswa kurung siku jurusan farmasi. Kita coba kita output jurusan. Nah, ketika saya menambahkan strip ini, mahasiswa jurusan sama dengan farmasi itu mengubah value dari jurusan yang ini sebelumnya adalah teknik informatika. Dengan script ini saya mengubah jurusan saya itu menjadi farmasi, dan ketika di print pun berubah menjadi farmasi. Dan bagaimana caranya untuk mendelete sebuah key dan value ini? Itu caranya seperti ini teman-teman. Del mahasiswa kurung siku misalkan umur yang ingin saya hapus. Jadi ketika di print umur itu tidak ada teman-teman, karena umur ini sudah dihapus di script ini teman. Nah, ketika saya ubah komentarkan atau nonaktifkan si koordinat ini, ketika di save, nah, umur akan kembali muncul. Jadi begitu penjelasan singkat dan live coding untuk hashmap ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu kita akan ke
stuck. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu stuck ya teman-teman. Di sini stuck sendiri itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Konsep ini mirip dengan tumpukan piring, di mana piring terakhir yang diletakkan di atas tumpukan akan menjadi piring pertama yang diambil. Prinsip pivot sendiri, elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang akan diambil. Operasi utamanya sendiri itu push menambahkan elemen baru ke bagian atas stack, pop menghapus elemen teratas dari stack, pick atau top melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, dan isMPT adalah memeriksa apakah stack sudah kosong. Contoh, tumpukan buku di mana buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku pertama yang diambil jika ingin mengakses buku di bawahnya. Jadi untuk stack ini dia menggunakan prinsip LIFO ya teman-teman, berbeda dengan Q itu beda lagi teman-teman. Q itu kebalikan dari stack ini. Nah, untuk LIFO itu last in first out. Jadi sudah ada contohnya teman-teman, ketika kalian meletakkan piring, nah piring itu sepertinya misalkan piring 1, piring 2, piring 3, piring 4. Nah, yang pasti yang akan kalian cuci piring tersebut adalah piring yang keempat, yang paling atas. Kan nggak mungkin kalian mengambil piring yang berada yang berada di bagian bawah, karena itu riskan, nanti piringnya akan jatuh jadi pecah ya teman-teman. Oke. Jadi untuk codingannya sendiri itu dari si stack itu tertentu teman-teman. Kita lihat dulu, misalkan di sini buat file baru, start, button. Nah, jadi saya akan mencoba untuk membuat stack kosong. Saya coba buat stack, kan? Nah, stack ini juga sama ya teman-teman, menggunakan kurung siku untuk array, menggunakan kurung siku untuk express dia setiap variabel itu menggunakan kurung kurawal ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat stack kosong terlebih dahulu. Nah, untuk seperti yang sudah ada dijelaskan di sini teman-teman, stack prinsip operasi stack sendiri yaitu pertama push untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Jadi untuk menambahkan elemen di dalam variabel stack ini, kita menggunakan operasi yaitu dengan push. Nah, push sendiri itu ini teman, stack sama seperti array untuk menambahkan sesuatu. Content dalam kurung itu misalkan piring satu. Stack kedua content saya buat di sini piring 2. Stack lagi, saya membuat 3 stack ya teman-teman. Akan piring 3. Oke, setelah itu coba kita print stack. Nah, ini sudah terlihat outputnya teman-teman, yaitu piring 1, piring 2, dan piring 3. Nah, untuk operasi selanjutnya yaitu pop atau menghapus elemen teratas dari stack. Nah, jadi elemen teratas sekarang itu yang ada di variabel stack ini adalah piring ketiga teman-teman, karena untuk
Untuk hashtag ini itu menggunakan prinsip LIFO. Jadi piring pertama ini adalah bagian, walaupun piring pertama ini adalah pertama kali ditambahkan, nah tapi karena stack ini menggunakan prinsip LIFO, piring pertama ini akan jadi bagian terakhir, jadi dibalik, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, untuk pop sendiri itu menghapus elemen teratas dari stack. Nah, jadi saya akan menghapus elemen ini, elemen teratas kan, yaitu piring 3, menggunakan pop. Itu caranya adalah kita buat hapus untuk variabel sama dengan stack titik pop. Jadi ketika di print, oh maaf teman-teman, di sini harusnya variabel hapus. Dari print, oh ini kurang kurung. Nah, biar lebih paham lagi, mungkin sini akan saya tambahkan piring yang dihapus gitu maksudnya. Jadi teman-teman, nah piring yang dihapus adalah piring 3. Untuk operasi popping adalah menghapus elemen teratas. Nah, di stack ini elemen teratas adalah piring ketiga. Jadi ketika di print, piring yang dihapus adalah hapus dengan stack pop, itu piring ketiga. Dan itu untuk operasi pop. Bukan, itu adalah operasi pick atau top, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Jadi maksudnya adalah yaitu kita melihat elemen teratas di stack ini tanpa menghapus elemen tersebut. Nah, jadi cara seperti ini untuk komentar dulu, hapus elemen pop. Nah, ini komentar, ambil elemen teratas tanpa menghapus. Jadi untuk mengambil sendiri elemen teratas tanpa menghapus, itu menggunakan operasi pick atau top sendiri nih teman-teman. Jadi untuk mengambilnya itu dengan cara saya membuat variabel atas, top 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 tab sama dengan stack kurung kurung 1. Jadi fungsinya stack kurung 1 ini adalah untuk mengambil variabel paling atasnya teman-teman. Kalau kita print ini, print format stack beratas setelah di pop adalah berawal top stack. Kita lihat dulu player stack. Nah, stack teratas tadi adalah piring 2 karena
Piring ketiga ini sudah dihapus di sini teman-teman, di script pop. Jadi stack yang paling atas saat ini ya setelah di pop adalah piring kedua teman-teman. Jadi seperti itu ya. Misalkan kalau ketika ini dihapus, poinnya tidak diaktifkan, maka stack teratas adalah piring ketiga. Kenapa untuk demikian? Karena script pop ini kita nonaktifkan. Jadi ketika di script ini dinonaktifkan, maka stack yang paling atas adalah piring ketiga ini teman-teman. Itu ya. Nah, untuk operasi yang terakhir adalah is empty atau memeriksa apakah stack kosong. Itu caranya kita menggunakan if else. If misalkan if ini not stuck, dua print variable stack sudah stack sudah habis misalkan. Untuk else-nya else print stack masih ada, print stack oke. Nah, stack masih ada karena kenapa? Karena stacknya itu masih ada teman-teman, belum habis. Masih ada karena di sini kita lihat sendiri stack pada sudah pop piring ketiga. Nah, bagaimana untuk menghabiskan atau mengkosongkan stack? Tadi sini dapat menggunakan cara seperti ini teman, hapus elemen. Jadi caranya untuk mengkosongkan stack itu jadi stack titik pop kurung tutup stack lagi titik pop kurung tutup stack lagi titik pop kurung tutup. Nah, ketika di print stack lantas ada print ketiga dan stack sudah habis karena script ini tuh menghapus semua stack. Kecuali kita hapus dua script ini, akan menghasilkan output stack masih ada karena stack itu sisa satu teman-teman, karena duanya sudah dihapus, sisa stack ketiga atau piring satu ini. Itu ya teman-teman untuk penjelasan singkat dari stack dan penjelasan singkat dari materi stack dan live coding. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi queue, yang dimana queue itu sendiri keyword dalam bahasa Indonesia yang berarti antrian. 11. Tutur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in first out atau FIFO, yang dimana sebelumnya itu kita membahas materi stack dengan prinsipnya itu LIFO, sedangkan di queue ini kebalikannya teman-teman, yaitu FIFO, first in first out, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan akan pertama juga untuk dilayani atau dikeluarkan. Jadi jenis-jenis queue ini ada dua berdasarkan implementasinya, linear atau simple queue. Elemen-elemen di data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, priority queue, setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Double-ended queue atau DQ, elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrean. Nah, materi ini saya ambil dari
decoding.com. Kita coba untuk live coding ya teman-teman. So live coding di sini kita dulu. Nama file di sini kita save namanya Q. Ini saya akan membuat variabel Q dengan untuk contoh di dunia nyata ini adalah seperti kita mengantar di kasir ya teman-teman. Nah, dimana kamu datang pertama, kamu juga yang akan dilayani oleh si kasir tersebut. Nah, itu prinsip Q di dunia nyata. Ya. Coba di sini saya akan tambahkan Q kosong ini dengan nggak boleh cuy. Andrian. Yang dulu ya. Nah, oke. Saya akan menambahkan sebuah value atau menambahkan sebuah isi dari variabel Q ini teman-teman. Jadi sama seperti pada sebelum array dan stack, untuk menambahkan isi itu kita menggunakan apa ini teman-teman, misalkan ini orang ini kita menggunakan kurung orang satu kemudian orang kedua. Print kemudian passwordnya. Nah, sini sudah muncul teman-teman, orang satu, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, saya lupa menjelaskan di materi untuk Q ini berbeda sedikit sistem operasinya seperti dari stack ya teman-teman. Yang dimana di stack sendiri itu operasinya menggunakan push, pop, pick, empty. Nah, untuk stack sendiri ini berbeda teman-teman dibanding dengan stack. Jadi sistem operasi Q ini yaitu ada enqueue, dequeue, p, dan sama seperti stack yang terakhir itu is empty. Nah, enqueue ini sendiri itu untuk menambahkan elemen ke belakang Q, dan untuk dequeue itu menghapus dan mengambil elemen dari depan Q, dan pick sendiri itu melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Dan is empty itu sama seperti stack itu untuk cek apakah Q sudah kosong. Coba untuk live coding lagi. Nah, sekarang itu bagaimana caranya kita untuk mengambil
Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengambil atau melihatkan antrian pertama dari si Q ini, teman-teman. Jadi caranya itu kita masukkan dulu print format antrian pertama adalah 2 berawal antrian. Nah, berbeda dengan stop sendiri ya. Untuk mengakses antrian pertama dalam queue ini sama seperti array, itu menggunakan indeksnya, teman-teman. Nah, karena antrian pertama dalam array itu adalah kosong, jadi kita mengambil antrian pertama dengan indeks kosong. Kita coba print. Nah, antrian pertama sekarang adalah orang ke 1, jadi muncul outputnya adalah ini, teman-teman. Ini untuk operasi pick dalam queue. Terus selanjutnya itu adalah ambil dari depan atau menggunakan pop, atau di bahasa queue nya sendiri adalah dequeue. Ini kita coba buat antrian antrian titik pop. Nah, sama seperti stack, untuk programnya sendiri queue itu menggunakan pop untuk mengambil antrian paling depan dan menghapus elemen dari si queue tersebut ya, teman-teman. Menghapus dan mengambil elemen paling depan, yaitu dequeue. Kemudian kita sini kurang, teman-teman. Nah, ketika di print itu elemen yang diambil dan dihapus adalah orang satu. Jadi orang satu ini sudah diambil dan dihapus. Nah, ketika kita print lagi sini, print antrian, sisanya adalah orang kedua dan ketiga, karena orang pertama ini sudah diambil dan dihapus. Nah, artinya orang pertama ini sudah dilayani oleh kasir. Jadi begitu ya visual. Jadi orang pertama ini datang pertama ke kasir dan sudah dilayani dan pelayanan sudah selesai. Jadi bisa orang kedua dan ketiga. Oke. Terus selanjutnya adalah ini sudah pick, sudah ini Q itu menambahkannya, menambahkan dari belakang. Jadi orang pertama datang, sekian makan lagi di orang kedua datang, orang ketiga datang, dan dia berada di antrian paling belakang.
Jadi sudah ditambahkan di area di paling belakang ya teman-teman. Lalu terakhir itu mengecek apakah queue itu masih sudah kosong atau orang yang ke kasir ini sudah kosong atau sudah dilayani dengan semuanya gitu dengan selesai. Nah, kita akan cek menggunakan Excel sama seperti di operasi di materi sebelumnya, itu start ini note antrian print antrian sudah habis atau sudah dilayani, dan else print antrian ada. Kita output akhiran saya tipe teman-teman, saya tipe ini akhiran kurang nah, antrian pertama sekarang ada orang satu, elemen yang diambil ada orang satu, terus setelah di pop itu antrian masih ada orang kedua dan ketiga. Jadi ketika dimunculkan apakah si queue ini atau antrian ini masih sudah kosong atau masih ada, ternyata masih ada karena masih ada orang kedua dan ketiga. Coba kita pop untuk antrian, coba kita untuk melayani sisa antrian teman-teman ini. Nah, ketika saya menambahkan script ini sama seperti start, outputnya adalah antrian sudah habis. Jadi untuk orang kedua dan ketiga itu sudah dilayani oleh kasir, dan sekarang yang berada di kasir itu sudah tidak ada teman-teman, tuh sudah habis, kosong. Baik, mungkin segitu saja untuk materi yang saya sampaikan dan live codingnya.